Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5 yang soleh-solehah? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan agar bisa belajar dengan baik. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang, masih ingat nggak? Ya, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Masih ingat bagaimana cara hormat kepada orang tua kalian? Yaitu dengan bertutur kata yang sopan dan halus kepadanya, tidak mendurhagainya, patuh pada perintahnya, dan selalu menghargai apapun usaha yang telah dilakukannya. Lalu bagaimana hormat dan patuh kepada guru? Ya, tentunya memperhatikan yang dijelaskan, membuat tugas yang diberikan. Ya, itu kalian masih banyak tugasnya yang masih dioyak-oyak, tugasnya harus dikumpulkan. Sampai sekarang masih ada yang belum mengumpulkan. Berarti apa? Tidak menghormati, tidak menghargai, tidak patuh. Ya. Bagi anak yang patuh, bila bu guru menjelaskan, ya didengarkan. Lalu bila memberi tugas, ya cepat dikerjakan. Terus mengucapkan salam bila bertemu dan mencium tangannya dan sebagainya. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, seperti biasa, mari kita berdoa bersama. Yuk, diangkat tangan kalian untuk berdoa bersama agar kalian diberi kefahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman untuk kalian semua. Pagi ini Bu Ida akan menjelaskan tentang indahnya saling menghargai. Tujuan pembelajaran diharapkan anak-anak dapat menjelaskan makna saling menghargai dengan baik. Lalu dapat memberikan contoh perilaku menghargai terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak nanti bisa membuka bukunya, buku paket PAI kalian pada halaman 25 dan 26 untuk tambahan belajar. Sekarang kita mulai menghargai kepada sesama. Semua manusia di dunia ini bermula dari siapa? Ya, dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang. Di antaranya adalah kita, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk, warna kulit, ya, ada yang putih, ada yang hitam, terus ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus. Nah, jadi semuanya tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai, ya. Hidup ini terasa nyaman dan rukun, damai jika di antara satu dengan yang lain saling
menghargai. Hidup bermasyarakat yang beraneka ragam corak dan kebudayaan agama dan istiadat memerlukan sikap yang saling menghargai. Menghargai pendapat orang lain merupakan perbuatan yang tidak mudah dilakukan, anak-anak. Jadi menghargai orang lain itu tidak mudah dilakukan karena membutuhkan jiwa yang besar. Ya. Apabila kita sedang melakukan hal tersebut, kita sudah menghargai orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang berakal. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di Quran surat Az-Zumar ayat 18, yaitu alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi maksudnya mereka itu adalah yang mau mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya itu adalah ajaran-ajaran Al-Quran. Karena apa? Karena ia adalah yang paling baik. Jadi Al-Quran itu pelajaran yang paling baik di antara kitab-kitab yang lainnya. Karena kitab Al-Quran itu merangkum dari kitab-kitab yang lainnya, lalu ditambahi dengan ajaran Muhammad, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang contoh sikap saling menghargai antara lain yaitu sebagai berikut. Ya, menghargai itu ada apa saja? Menghargai pendirian orang lain, lalu menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Bagaimana menghargai pendirian orang lain? Ya, contohnya ketika pesantren kilat misalnya, si A dan si B berbeda dalam sholat. Apa bedanya? Misalnya si A menggunakan doa kunut, sedang si B tidak. Maka caranya menghargai bagaimana? Ya, mereka saling sholat sendiri-sendiri. Si A sholat sendiri menggunakan kunut karena dia suka menggunakan kunut, lalu si B tidak menggunakan kunut. Ya, itu saling menghargai. Lalu contohnya yang lain, ya misalnya Akila dan Ida, ya mereka saling berteman walaupun mereka sama-sama menggunakan jilbab, tapi Ida menggunakan cadar, ya enggak apa-apa, ya hargai saja karena itu keinginannya Ida menggunakan cadar. Jadi jangan diolok-olok, enggak boleh. Lalu contoh menghargai keyakinan orang lain. Ya,
pada saat bermain ke rumah teman, ya Rina pada saat bermain ke rumah Rina, misalnya Siska itu memberi kesempatan kepada Rina untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu sebelum mereka bermain. Rina beragama Islam, sedangkan Siska beragama Nasrani. Jadi Siska memberi kesempatan kepada Rina, itu namanya menghargai keyakinan orang lain. Lalu demikian juga Rina menghargai Siska saat Siska sedang merayakan hari besarnya, merayakan hari Natalnya. Mereka hargai, tapi Rina tidak ikut, ya, tidak ikut ke gereja. Hanya menghargai saja. Dia ikut merayakan, misalnya diundang makan, ya boleh. Tapi kalau mendatangi gerejanya tidak boleh. Itu namanya menghargai keyakinan orang lain. Lalu yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ketika bermusyawarah, ya kita harus mau menerima pendapat orang lain. Misalnya ketika bermusyawarah, Tony itu menerima pendapat Andi yang berbeda dengannya. Dan mereka tidak berselisih dalam berpendapat meski terdapat perbedaan. Lalu saat pelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, ya, dalam bentuk memberikan tanggapan tentang materi yang sudah disampaikan. Tentunya tanggapan itu satu siswa dan satu siswa lain, satu murid dan satu murid yang lain pasti berbeda karena penerimaannya juga berbeda. Walaupun yang disampaikan satu, tapi pendapatnya bisa banyak. Satu kelas ada 30 orang, ya ada 30 pendapat. Nah, itu harus dihargai, ya. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Harapan Bu Ida, anak-anak dapat mempunyai perilaku menghargai sesama manusia, sesama teman dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian nanti silahkan dikerjakan. Bu Ida kasih soal untuk mengerjakan soal. Segera dikerjakan, berarti kalian menghargai siapa? Ya, patuh terhadap guru. Nah, demikian materi hari ini. Untuk minggu depan kalian bisa siap-siap belajar untuk membuka buku selanjutnya, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah pada pelajaran ke-5, ya, pada pelajaran ke-5. Gitu anak-anak. Mari untuk menyudahi pembelajaran hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.